Legenda ular kepala tujuh adalah salah satu kisah rakyat yang berasal dari Bengkulu, Sumatera, yang mengisahkan tentang keberanian dan kepahlawanan seorang pemuda bernama Gajah Merik. Berikut adalah cerita lengkapnya. Di sebuah pulau di Bengkulu, berdirilah sebuah kerajaan bernama Kutai Rukam, yang dipimpin oleh Raja Bikau Bermano. Raja ini mempunyai 8 putra. Salah satunya adalah Gajah Meram. Pada suatu waktu, Raja Bikau Bermano mengadakan upacara pernikahan untuk Gajah Meram yang menikahi Putri Jinggai dari Kerajaan Sukanegeri. Upacara pernikahan tersebut berjalan lancar hingga mereka tiba di pemandian suci, Aket, di tepi Danau Tes. Di sanalah kedua mempelai menghilang secara misterius. Raja Bikau Bermano segera mengirim hulu balang untuk mencari mereka. Namun setelah menyusuri area sekitar Batu Bandung dan Batu Kuning, para hulu balang tidak menemukan jejak Gajah Meram dan Putri Jinggai. Kecemasan menyelimuti istana hingga seorang kerabat Putri Jinggai dari Kerajaan Sukanegeri, seorang Tun Tuai, mengungkapkan bahwa mereka diculik oleh Raja Ular yang berkuasa di bawah Danau Tes. Mendengar hal itu, Raja Bikau Bermano memutuskan untuk menyelamatkan putra dan menantunya. Namun mereka bingung bagaimana caranya menghadapi Raja Ular. Gajah Merik, putra bungsu raja yang baru berusia 13 tahun, mengajukan diri untuk menyelamatkan mereka. Gajah Merik mengungkapkan bahwa selama 3 tahun terakhir, ia menerima ajaran ilmu kesaktian dari seorang kakek yang datang dalam mimpinya setiap malam. Raja Bikau Bermano merestui niat Gajah Merik dengan syarat ia harus bertapa di Bandar Agung untuk memperoleh senjata pusaka. Gajah Merik kemudian bertapa selama 7 hari 7 malam dan berhasil mendapatkan sebilah keris dan sehelai selendang pusaka. Keris tersebut memungkinkan Gajah Merik berjalan di dalam air, sedangkan selendang bisa berubah menjadi pedang. Dengan kedua pusaka tersebut, Gajah Merik menyusuri sungai air Ketahuan hingga mencapai Danau Tes. Ia menyelam ke dasar danau dan menemukan istana Raja Ular, di mana ia dihadang oleh 2 ular besar. Setelah mengalahkan para penjaga, Gajah Merik terus maju hingga bertemu dengan Raja Ular yang sakti dan licik. Raja Ular menantang Gajah Merik dengan 2 syarat: menghidupkan kembali para penjaga yang telah dibunuh dan mengalahkannya dalam pertarungan. Dengan kesaktiannya, Gajah Merik berhasil memenuhi syarat pertama dengan menghidupkan kembali para ular penjaga. Dalam pertarungan sengit, Gajah Merik akhirnya mengalahkan Raja Ular. Gajah Merik membebaskan Gajah Meram dan Putri Jinggai dan kembali ke istana dengan mereka. Raja Bikau Bermano sangat gembira dan mengadakan pesta perayaan selama 7 hari 7 malam. Raja Bikau Bermano menawarkan takhta kepada Gajah Meram. Namun Gajah Meram menolak dan menyatakan bahwa Gajah Merik yang lebih pantas menjadi raja karena jasanya menyelamatkan mereka. Gajah Merik bersedia menjadi raja dengan satu permintaan, agar Raja Ular dan para pengikutnya diangkat menjadi hulu balang kerajaan. Permintaan ini dikabulkan, dan sejak saat itu, masyarakat di sekitar Danau Tes sangat menjaga ucapan mereka saat melintasi danau tersebut. Percaya bahwa ular kepala 7 yang menjaga danau akan menimpakan hal buruk jika mereka berkata sembrono. Cerita ini tidak hanya mengajarkan keberanian dan kepahlawanan, tetapi juga menggambarkan pentingnya menjaga sikap dan perkataan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya saat berada di tempat-tempat yang dianggap keramat. Cerita mengenai Gajah Merik dan ular kepala 7 berlanjut dengan pengangkatan Gajah Merik sebagai raja baru Kerajaan Kutai Rukam. Setelah permintaannya agar Raja Ular dan para pengikutnya menjadi hulu balang kerajaan dikabulkan, kedamaian dan kemakmuran pun menyelimuti kerajaan. Gajah Merik memerintah dengan bijaksana, dan pengetahuannya tentang kesaktian serta keberaniannya membuat rakyat sangat menghormatinya. Kerajaan Kutai Rukam berkembang pesat, dan hubungan dengan kerajaan-kerajaan tetangga juga semakin harmonis. Raja Ular dan para pengikutnya, yang sekarang menjadi hulu balang kerajaan, menjalankan tugas mereka dengan baik dan setia. Namun, ketenangan ini tidak bertahan selamanya. Beberapa tahun kemudian, muncul ancaman baru dari kerajaan lain yang iri dengan kemakmuran Kutai Rukam. Raja dari kerajaan yang bernama Kerajaan Malindeman ini berniat menaklukkan Kutai Rukam dan menguasai wilayahnya yang subur. Mendengar kabar tentang rencana penyerangan tersebut, Gajah Merik segera mempersiapkan strategi pertahanan. Ia memanggil Raja Ular dan para hulu balang untuk merencanakan taktik yang tepat. Raja Ular, dengan pengalamannya yang luas dan kesaktiannya, memberikan banyak saran yang berharga. Pada hari penyerangan, pasukan Kerajaan Malindeman datang dengan jumlah yang sangat besar. Namun,
Gajah Merik dan pasukannya telah siap. Dengan bantuan ilmu kesaktian dari Gajah Merik dan kekuatan dari Raja Ular dan para pengikutnya, mereka berhasil melawan pasukan musuh dengan gigih. Pertempuran berlangsung sengit, namun pada akhirnya pasukan Kutai Rukam keluar sebagai pemenang. Raja Kerajaan Malindeman yang kalah akhirnya tunduk dan mengakui kehebatan Gajah Merik. Ia menawarkan perjanjian damai dan berjanji tidak akan mengganggu Kutai Rukam lagi. Gajah Merik, yang bijaksana dan pemaaf, menerima perjanjian tersebut dan memberikan kesempatan kepada kerajaan musuh untuk hidup berdampingan dengan damai. Setelah pertempuran, Gajah Merik memerintahkan perbaikan dan pembangunan kembali wilayah yang rusak akibat perang. Kerajaan Kutai Rukam kembali makmur dan damai. Gajah Merik terus memimpin dengan bijaksana, dan masa pemerintahannya dikenang sebagai masa keemasan dalam sejarah kerajaan tersebut. Kisah Gajah Merik dan ular kepala 7 menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun di kalangan masyarakat Bengkulu. Mereka tidak hanya mengagumi keberanian dan kesaktian Gajah Merik, tetapi juga memetik pelajaran tentang kepemimpinan yang bijaksana, keberanian menghadapi ancaman, dan pentingnya menjaga perdamaian serta hubungan harmonis dengan sesama. Hingga kini, masyarakat sekitar Danau Tes tetap menghormati legenda tersebut dengan menjaga tutur kata dan perilaku mereka saat berada di dekat danau. Mereka percaya bahwa ular kepala 7 masih menjaga danau itu dan menghargai keberanian serta kebijaksanaan yang diwariskan oleh Gajah Merik dalam cerita yang terus hidup di hati mereka.